Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya di kelas 12, dengan materi pokok perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, sebelum jauh kita melangkah membahas tentang materi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas. Baiklah, masuk ke materi pokok pada hari ini, kita akan berbicara tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum di negara kita Indonesia. Namun sebelum jauh kita melangkah tentang perlindungan dan penegakan hukum, alangkah baiknya kita mengulang kembali materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya punya runtutan atau urutan yang berkenaan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materi sebelumnya kita berbicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, di mana kita sebagai warga negara berkenaan dengan hak dan kewajiban itu sudah diatur dengan baik. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan, bagaimana kita melaksanakan tentang kewajiban. Mungkin itu sebagai gambaran mengulas kembali mata pelajaran yang sudah kita lalui sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang penegakan hukum. Penegakan hukum juga tentang perlindungan hukum terhadap warga negara. Namun sebelum jauh-jauh kita melangkah tentang perlindungan dan penegakan hukum, langkah baiknya kita memahami dulu apa itu sebenarnya hukum. Hukum secara umum diartikan adalah seperangkat aturan, norma, dan sanksi yang sengaja dibuat untuk menciptakan perdamaian, menciptakan keadilan, sehingga tidak terjadi kekacauan di mana-mana. Itu pengertian umum tentang hukum. Lalu berlanjut kita mengarah kepada perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, pemahaman tentang perlindungan dan penegakan hukum adalah sebagai usaha yang dilakukan secara pasti oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang memiliki tujuan untuk keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak-hak asasi yang ada. Kemudian menurut Simanjuntak, sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-hak seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian kita bicara tentang unsur terbentuknya hukum. Secara umum unsur terbentuknya hukum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya jaminan kepastian hukum terhadap warga negara. Kemudian yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, adanya sanksi bagi pelaku pelanggar hukum. Kemudian yang keempat adalah menjamin hak-hak warga negara. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang apa pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang harus ditegakkan di negara kita. Yang pertama itu adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah menganggap bahwa hukum itu adalah kekuasaan mutlak dan statusnya tertinggi, sehingga dengan meletakkan hukum tertinggi, kita sebagai warga negara harus patuh dan taat terhadap hukum, dan hukum tidak diberlakukan dalam konteks masyarakat tebang pilih, sehingga timbul statement-statement atau anggapan-anggapan dalam warga negara. Hukum terasa bahwa tumpul ke atas kemudian runcing ke bawah. Kemudian yang kedua adalah menciptakan keadilan. Sedangkan yang ketiga adalah hukum mampu menciptakan perdamaian. Jadi
kita banyak sekali mendengar isu-isu tentang penegakan hukum yang ada di negara kita Indonesia. Ada peribahasa mengatakan bahwa menegakkan hukum sama dengan kita berusaha untuk menegakkan benang basah. Kemudian ada juga peribahasa-peribahasa yang lain yang pada hakikatnya menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum di negara kita masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor-faktor penyebab hukum bisa berjalan dengan baik, khususnya di negara kita, itu yang pertama adalah hukumnya. Apa itu hukumnya? Hukumnya adalah produk dari ciptaan hukum itu sendiri, baik itu secara pidana atau maupun secara perdata. Kemudian yang kedua adalah pelaku hukum atau orang yang menjalankan hukum, dalam artian penegak hukumnya. Penegak hukumnya harus betul-betul berbuat sesuai dengan landasan-landasan hukum. Kemudian yang ketiga masyarakat, yang keempat sarana dan prasarana, kemudian yang kelima adalah faktor kebudayaan daripada masyarakat itu sendiri. Pada kesempatan ini mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada beberapa gambar, kemudian juga ada video yang akan saya tampilkan, akan saya sertakan di sini untuk menambah wawasan Ananda semuanya, peserta didik semuanya, dimanapun kalian berada. Gambar pertama itu berkenaan dengan pelanggaran hukum di jalan, berkenaan dengan penyogokan terhadap penegakan hukum, terutama urusannya berkenaan dengan lalu lintas. Kemudian yang kedua juga masih tetap sama, kegiatan pelanggaran hukum dilakukan oleh beberapa kelompok massa, bentrokan antar sesama kelompok massa dengan aparat keamanan. Kemudian berikutnya adalah gambar penegakan hukum. Penegakan hukum di lingkungan lalu lintas jalan, memeriksa syarat-syarat kelengkapan berkendara dan kelengkapan administrasi berkendara. Dan yang terakhir itu untuk penegakan hukum yang biasa sering terjadi atau sering dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat yang di desa terutama, itu tentang siskamling atau jaga malam. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat, dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Mungkin dari saya cukup penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua.